materi tentang minggu kemarin, yaitu ketenagakerjaan. Jenis-jenis ketenagakerjaan udah pada tahu? Nah, jenis-jenis ketenagakerjaan itu ada 3. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik, yang kedua tenaga kerja terlatih, yang ketiga tenaga kerja terdidik atau tenaga kerja tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik contohnya itu seperti dokter, guru. Nah, kalau tenaga kerja terlatih itu seperti koki dan montir. Kemudian tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih itu contohnya kuli bangunan dan pembantu rumah tangga. Oke, kita lanjut ya ke materi sekarang, yaitu tentang sistem upah. Sebelum ke sistemnya, udah pada tahu belum upah itu apa sih? Upah adalah kompensasi atau balas jasa yang diberikan kepada pekerja karena sudah memberikan tenaganya kepada perusahaan. Nah, karena pekerja itu sudah memberikan tenaganya, pengorbanannya, waktunya juga, maka perusahaan itu harus membalasnya dengan memberikan bayaran tertentu yang disebut upah atau gaji. Nah, jenis-jenis bagaimana sih sistem upah di Indonesia itu? Nah, sistem upah di Indonesia itu ada 5. Yang pertama itu sistem upah menurut waktu. Banyaknya upah yang diberikan kepada pekerja diberikan selama banyaknya per jamnya itu pekerja itu bekerja di perusahaan itu. Upahnya itu bisa diberikan bisa secara harian, mingguan, dan bulanan. Contohnya gini, di PT ABC sistem upahnya itu per hari. Jika seseorang per harinya itu 300.000 misalkan. Nah, jika seorang pekerja itu bekerja hanya 10 hari, maka pekerja itu akan mendapatkan 3 juta dalam 10 hari itu. Untuk yang kedua, sistem upah borongan. Sistem upah borongan adalah diberikan di awal sebelum pekerjaan sampai pekerjaan itu selesai. Jadi dibayarnya itu di depan. Meskipun nantinya ada penambahan bahan ataupun penambahan pekerjaan, itu tidak akan dikasih lagi uang karena ini adalah sistem borongan. Misalnya gini, ibu akan membuat sebuah rumah, modelnya itu seperti ini, desainnya itu seperti ini. Nah, otomatis kita kan harus ke tukang kuli atau mandornya ya. Kata mandornya gini, Bu, kalau rumah model seperti ini itu kisaran 1,5 M misalkan. Nah, otomatis ibu akan membayarnya di depan, yaitu 1,5 M. Artinya, apabila nantinya ada penambahan pekerjaan ataupun penambahan bahan, itu tidak dikasih lagi uang karena ini adalah sistem borongan. Yang ketiga, sistem co-partnership. Sistem ini pemberian upahnya itu bukan berupa uang, melainkan perusahaan memberikan upahnya itu berupa obligasi atau saham. Dengan maksud perusahaan memberikan upah berupa obligasi atau saham agar pekerja tersebut ada rasa memiliki atas perusahaannya dan dapat meningkatkan kinerja pekerjaannya di perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat, sistem premium. Sistem premium maksudnya itu seseorang bekerja di luar kelaziman. Contohnya gini, di pabrik sapu
sapu. Minimal pekerja harus membuat sapu itu 50 buah misalkan. Nah, tetapi jika seseorang itu melebihinya, maka 50 buah itu udah, misalkan 50 buah itu digajinya 400.000. Nah, misalkan kalau dia lebih, berarti yang lebihnya itu akan dibayar per biji. Nah, contohnya seorang pekerja menghasilkan sapunya itu 55 buah. Berarti yang 50 buahnya itu akan dibayar 400.000. Kemudian yang 5 lagi akan dibayar per biji, yaitu 5.000. 5 kali 5 25.000. Berarti pekerja itu akan mendapat gajinya itu dari 50 buah dan 5 buah. 400.000 ditambah 25.000. Jadi pendapatannya itu 425.000. Kemudian yang terakhir, sistem upah berkala. Maksudnya, upah di sini akan meningkat upahnya apabila penjualan di suatu perusahaan meningkat. Tetapi jika penjualan di suatu perusahaan itu menurun, otomatis upah yang akan diberikannya pun menurun. Sampai sini udah pada paham? Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah upah minimum regional atau UMR. Upah minimum regional adalah suatu standar minimum yang diberikan kepada pekerja dari perusahaan yang mempekerjakan pekerja di lingkungan usahanya. Setiap daerah itu kan beda-beda ya UMR-nya. Contohnya Jakarta UMR-nya itu 4 juta lebih lah. Kalau di Jawa Barat itu 1.800.000 sekian. Nah, kenapa lebih besar di Jakarta? Karena gaya hidup di Jakarta itu sangat tinggi, otomatis UMR-nya pun pasti lebih tinggi daripada Jawa Barat. Selanjutnya adalah komponen-komponen upah. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, komponen upah terdiri dari dua. Yang pertama adalah upah pokok, yang kedua adalah tunjangan tetap. Besarnya upah pokok 75% dari upah total. Contohnya, seorang pekerja menerima gajinya selama 1 bulan itu 2 juta. Otomatis upah pokoknya itu 75% dikali 1 juta. Berarti 750.000. Otomatis kalau tunjangan tetapnya itu 250.000. Kemudian yang selanjutnya adalah upah kerja lembur. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, waktu kerja untuk 1 hari pekerja itu yang pertama, jika pekerja bekerja 6 hari dalam seminggu, maka jam kerjanya 1 hari itu 7 jam atau 40 jam dalam seminggu. Opsi yang kedua, jika pekerja bekerja 5 hari dalam seminggu, maka jam kerja dalam 1 harinya itu 7 jam, 8 jam atau 40 jam dalam seminggu. Apabila pekerja bekerja lebih dari waktu kerja yang dikerjakan, yang diopsikan tadi, maka pekerja tersebut bekerja di waktu lembur. Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004, waktu lembur pekerja minimal 3 itu harusnya itu 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam seminggu. Jadi pekerja itu cuma dapat jatahnya itu 3 jam dalam sehari atau 14 jam dalam seminggu. Apabila perusahaan mempekerjakan karyawannya lebih dari waktu bekerja, maka otomatis karyawan itu kan kerja lembur ya.
berarti pekerja tersebut mendapat upah lembur. Upah lembur dihitung 1/173 dikali upah yang diterima selama 1 bulan. Kenapa sih Bu harus 173? Nah, gini. Kenapa ini harus 173? Karena kan dalam 1 tahun itu 52 minggu ya. Berarti kalau mau sebulan, otomatis 52 minggu dibagi 12 itu kan 12 bulan. Berarti dalam 1 bulan itu 4,3 minggu. Nah, total kerja suatu pekerja itu kan 40 jam dalam seminggu. Berarti sehingga total jam kerja karyawan selama 1 bulan itu adalah 40 jam dikali 4,3 minggu, yaitu 173,3. Kemudian kita akan bulatkan jadi 173. Ya, ini nih yang 173 udah dipahamkan, tadi udah dijelaskan sama Ibu. Nah, selanjutnya kita ke contoh. Contohnya itu bekerja selama upahnya itu dikasih 1 bulan. 1 bulannya itu 1.200.000 misalkan. Nah, berarti upah lemburnya itu berapa? Kita hitung sama-sama. Dikali upah yang diterima selama 1 bulan, yaitu 6.936,4. Jadi seorang pekerja itu ketika dia akan lembur, dia akan menerima gaji upahnya per jam itu 6.936,4. Opsi lagi, apabila upah pokok terdiri dari upah tetap dan tunjangan tetap, maka dasar perhitungan upah lemburnya itu 100% dari upah yang diterima. Tetapi jika upah pokok itu terdiri dari upah total itu terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tetap, maka perhitungan upah lemburnya itu perbandingan upah pokok ditambah tunjangan tetap dibandingkan dengan upah total dikali 100%. Jika hasilnya itu kurang dari 75%, maka yang dihitungnya yang digunakannya itu 75%. Kita ke contoh ya, biar mudah. Contoh, Bapak Andri itu bekerja di suatu PT Sinar Abadi. Upah pokoknya itu 2 juta, kemudian tunjangan tetapnya itu 900.000, tunjangan tidak tetapnya itu 1.200.000. Jadi upah totalnya itu 2 juta ditambah 200.000 ditambah 1.200.000, yaitu 4.100.000. Nah, kita akan menghitung upah per jamnya. Berarti kita harus mencari persenan dari upah lemburnya.
perhitungannya itu upah pokok ditambah tunjangan tetap per upah total dikali 100%. Berarti upah pokoknya berapa tadi? 2 juta. Kemudian ditambah tunjangan tetapnya 900.000. Upah totalnya 4.100.000 dikali 100%. Nah, hasilnya itu 71%. Nah, dan lihat kan ini kurang dari 75%. Gimana tadi? Jadi, jika hasilnya kurang dari 75%, maka persentase yang digunakan itu adalah 75%. Jadi, dasar persamaan uang lembur dikali upah total. Dikali 4.100.000. Hasilnya berapa? 3.075.000. Ini masih dasar persamaan uang lembur, belum ke upah per jamnya. Kita hitung upah per jamnya. Upah per jamnya itu yang tadi 1/173 dikali hasil dari dasar persamaan uang lembur. Hasilnya itu 17.774,6. Jadi, pekerja tersebut akan menerima gaji atau upah lembur per jamnya itu setiap jamnya itu 17.774,6. Nah, sekarang udah pada paham kan? Kita latihan soal. Seorang pekerja di suatu pabrik menerima gaji atau upah pokoknya Rp3 juta. Kemudian tunjangan tetapnya Rp800.000. Tunjangan tidak tetapnya Rp1.300.000. Berarti upah totalnya 3 juta ditambah 800.000 ditambah 1.300.000 yaitu 5.100.000. Nah, ditanyakannya itu berapa upah lembur per jamnya. Nah, yang tadi berarti kita harus mencari persennya, persen yang 71 yang tadi. Berarti perhitungannya itu
dikali upah totalnya itu 5.100.000. Berapa hasilnya? 3.825.000. Berarti kita kan akan menghitung upah lembur per jamnya. Upah lembur per jamnya itu dihitung 1/173 dikali 3.825.000. Hasilnya 22.109,8. Berarti seorang pekerja itu jika dia lembur per jamnya itu akan dibayar seharga 22.109,8 rupiah. Nah, jadi udah pada paham? Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya Ibu akan share ke classroom. Jadi nanti Ibu akan tugasnya itu menghitung seperti ini. Nah, dikumpulkannya itu paling lambat jam 21. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup?